Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali berjumpa lagi di channel Hermon Bee Farm. Kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai budidaya lebah kelanceng atau trigona yang ada di Hermon Bee Farm. Nah, ini saya sedang on the way dalam perjalanan menuju ke lokasi peternakan Hermon Bee Farm. Kita bisa tahu di sekitar sini masih banyak. Nah, ini bisa lihat. Nah, ini kebun randu. Ini perkebunan randu. Nah, jadi di samping kita menanam dengan vegetasi, menanam sendiri vegetasi di sekitar lingkungan atau di sekitar koloni yang ada di Hermon Bee Farm. Di daerah sini, di sekitar di lingkungan di luar peternakan juga masih banyak vegetasi yang bisa untuk menjadi sumber pakan dari lebah trigona tersebut. Baik, mungkin itu sebentar lagi kita akan sampai. Kebetulan memang antara rumah saya dan lokasi pembudidayaan lumayan, dari setengah jam perjalanan, kira-kira 15 kilo gitu ya. Ini sebentar lagi kita akan sampai. Nanti kita akan berjumpa di sana. Nanti akan saya tunjukkan koloni-koloni trigona atau kelanceng yang ada di Hermon Bee Farm. Baik, sampai jumpa di lokasi pembudidayaan. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi Hermon Bee Farm, khususnya di lokasi budidaya kelanceng atau lebah trigona. Ini bisa kita lihat tanahnya basah karena memang ini habis turun hujan, barusan reda. Ada beberapa vegetasi, nanti akan kita jelaskan satu persatu mengenai vegetasi yang ada di Hermon Bee Farm ini. Nah, ini salah satu koloni trigona jenis Itama yang ada di Hermon Bee Farm. Nah, kita lanjut jalan-jalan. Nah, ini yang kita tutup dengan atap-atap sederhana kecil-kecil itu adalah koloni trigona atau lebah kelanceng yang ada di Hermon Bee Farm. Jadi ini hanya sebagian koloni saja yang kita taruh di sini. Nah, ada beberapa koloni yang kita taruh di tempat lain. Nah, ini salah satu koloni trigona. Nah, ini koloni-koloni yang aktif, koloni-koloni yang sehat gitu. Nah, ini kita bisa lihat, ini vegetasi akasia, salah satu vegetasi yang ada di Hermon Bee Farm. Jadi uniknya akasia ini mengeluarkan nektar atau sari bunga untuk bahan produksi madu oleh lebah. Tidak perlu menunggu bunganya mekar atau muncul. Jadi dia menghasilkan nektar di luar bunga yang disebut dengan nektar ekstra flora. Jadi itu. Kemudian ini ada tanaman anggur Brasil. Ini tabe buya, atau biasa orang nyebutnya
sakura ya, kalau nggak salah sakura lokal mungkin ya, bukan yang ada di Jepang sana. Ini kalau di sini nyebutnya pacar ya, pacaran, bunga pacar air kalau nggak salah. Nah ini jambu air, salah satu vegetasi yang berbunganya musiman. Jadi ada yang vegetasi terus berbunga tidak mengenal musim maupun yang musiman. Nah ini Santos Lemon, ini juga habis berbunga, agak kurang sehat karena dimakan ulat atau belalang. Ini jeruk, ini juga musiman. Nah ini Porana ini juga andalan vegetasi yang sangat disukai oleh Trigona ini, tetapi ini sudah selesai berbunga, jadi ini rimbun dan harus dikurangi daunnya supaya segera berbunga kembali. Nah ini vegetasi atau tanaman jeruk, kalau di sini namanya jeruk pamelo. Jeruknya seperti jeruk Bali, buahnya besar, tapi khas di sini, khas di daerah Pati Jawa Tengah ini namanya jeruk pamelo. Kita bisa lihat. Nah di sebelah sana ada mangga, kemudian ini kelengkeng. Nah kelengkeng ini juga habis berbuah, belum berbunga kembali. Nah yang selanjutnya ini adalah bunga Batavia. Ini berbunga terus, tidak mengenal musim, jadi menghasilkan nektar dan polen dengan catatan pemupukan baik dan kondisinya cuaca mendukung ya. Nah yang di atas sana itu yang tinggi itu ada Kaliandra pagoda. Ini berbunga tapi nggak begitu kelihatan karena sudah tinggi pohonnya. Selanjutnya yang warna pink ini menghasil nektar dan polen. Ini termasuk vegetasi andalan yang ada di Hermon Bivang. Kita lihat itu ada banyak lebah Trigona mengambil nektar dan polen. Ini penghasil nektar dan polen. Ini juga berbunga tidak mengenal musim. Nah itu bisa kita lihat ada banyak lebah Trigona. Ini sudah banyak di sini, jadi sudah sangat rimbun. Ini termasuk pohon yang menjalar. Selanjutnya vegetasi selanjutnya ada di Hermon Bivang. Nah, ini Kaliandra luciana. Ini baru dalam kondisi tidak berbunga. Nanti kita tunjukkan gambar ketika sudah dalam kondisi berbunga. Kita menuju ke vegetasi lainnya. Ini yang warna ungu, ini bunga telang. Kita tahu telang ini sangat berkhasiat untuk mengendalikan hipertensi maupun penyakit gula atau diabetes mellitus ya. Jadi banyak manfaat. Selain nektar dan polen, untuk memproduksi madu yang digunakan oleh lebah Trigona atau lebah kelanceng, lebah Trigona atau kelanceng juga memerlukan resin ya, ini untuk memproduksi propolis atau membangun sarang, atau kalau fungsi yang lain juga untuk membentuk pot-pot madu atau wadah madu yang bulat-bulat yang nanti kita bisa lihat bersama-sama. Jadi selain nektar dan polen maka dibutuhkan resin. Nah ini kita bisa lihat corong masuk koloni ini yang berbentuk corong ini yang panjang. Ini juga dibuat dari resin oleh Trigona atau lebah kelanceng. Jadi ini adalah satu-satunya jalur masuk ke kotak atau koloninya.
Dan selain itu resin tadi dipakai untuk menutup jika di dalam kotak itu ada lubang. Jadi untuk menghindari hewan-hewan yang bisa membahayakan koloni masuk ke dalam kotak. Ini bisa kita lihat di video ini. Satu hal yang tidak kalah penting dalam budidaya trigona atau lebah kelanceng adalah pengecekan secara rutin. Di Hermon Bee Farm kita lakukan pengecekan minimal seminggu 2 kali atau bisa lebih tergantung kondisi. Jadi fungsi pengecekan ini adalah untuk memastikan apakah satu, yang pertama, apakah kondisi madu sudah siap dipanen. Artinya pot-pot madu yang bulat-bulat yang ada di dalam kotak, pot-pot atau kantong-kantong madu itu sudah terisi atau belum. Dan kalau kantong madu itu sudah terisi, maka dia akan ditutup oleh lebahnya. Kemudian selain itu fungsi pengecekan rutin adalah memastikan tidak ada hewan predator yang ada di kotak. Hewan predator ini banyak, bisa berupa capung, terus kemudian serangga, semut. Semut ini juga jika dibiarkan akan masuk ke kotak dan bisa merusak koloni. Selain itu, yang di Hermon Bee Farm ini cukup sering ada yaitu cicak. Cicak ini perlu diwaspadai. Ini nanti kita lihat, kebetulan ada cicak yang di sini waktu pengecekan rutin kita dapatkan gambarnya. Baik rekan-rekan, mungkin untuk hal-hal umum terkait budidaya trigona atau lebah kelanceng di Hermon Bee Farm mungkin cukup. Perkenalan bagaimana budidaya secara menetap yang dilakukan oleh Hermon Bee Farm untuk budidaya trigona atau kelanceng. Nantikan video kami selanjutnya yang berkaitan dengan penanganan hama atau predator, kemudian tips merawat vegetasi supaya bisa tetap subur dan berbunga, kemudian dan lain-lain seputar lebah trigona atau kelanceng. Dan mungkin juga akan banyak kita share lagi untuk mengenai edisi-edisi khusus mengenai lebah sengat atau Apis mellifera. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berkenan untuk melihat video kami, dan mohon jangan lupa like, komen, masukan saran, kemudian subscribe supaya kami terus bisa mengembangkan channel ini dan bisa bermanfaat untuk teman-teman atau rekan-rekan yang tertarik dalam budidaya atau rekan-rekan yang mengkonsumsi madu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan yang berminat untuk memesan atau mendapatkan produk madu dari peternakan Hermon Bee Farm, kami memiliki produk madu dengan merek Madu Hermon. Untuk tata cara pemesanan bisa klik di kolom deskripsi dari video ini. Silahkan, nanti di situ kita cantumkan kontak person atau info mengenai reseller, info bagaimana cara mendapatkan produk madu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.